Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua. Allah berikan kesempatan dan kekuatan bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di dalam berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada para penuntut ilmu tersebut. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin kembali pembahasan kita tentang kitab tauhid, dan sekarang kita lanjut kepada permasalahan kesyirikan yang lainnya, yaitu berkenaan dengan sihir. Berkenaan dengan sihir. Pertama, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin meyakini adanya yang disebut dengan sihir, dan bahwasanya sihir ini memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia, memberikan pengaruhnya pada kita. Dan sihir pun ini juga adalah nyata. Sihir ini juga adalah nyata. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana bahwasanya nggak ada yang namanya sihir itu. Tidak, kita katakan sihir itu ada, dan ada pula hakikatnya, serta pula ada pengaruhnya kepada seseorang. Dan inilah keyakinannya Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang hanya mengingkari adanya sihir adalah orang-orang dari Mu'tazilah dan juga yang sejenisnya,
yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang banyak menolak dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, disebabkan karena mereka menuhankan akal mereka. Ya, adapun sekali lagi Ahlus Sunnah meyakini hal tersebut. Jadi kalau antum katakan, oh emang ada kelompok yang menolak adanya sihir, ada. Ya, dan juga sekarang ini ada pula orang-orang yang mengatakan demikian, tidak ada yang namanya sihir kata mereka. Ya, mulai sekarang, dan itu disampaikan oleh mereka secara masif dalam acara-acara mereka. Nah, sekali lagi kita katakan sihir itu ada hakikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman berkenaan tentang sihir tersebut. Apa kata Allah? Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Lihatlah. Ya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan tersebut pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan sesungguhnya Sulaiman itu tidak melakukan kekufuran dikarenakan melakukan perbuatan sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang telah melakukan perbuatan kufur, yaitu dengan melakukan sihir. Yu'allimunan nasa sihra, di mana mereka pun juga mengajarkan kepada manusia itu cara sihir. Nah, ini dalil yang menunjukkan adanya sihir dari Al-Quran. Dan begitu pula Rasulullah SAW ketika mengatakan tentang 7 dosa yang membinasakan, maka Rasulullah sebutkan salah satunya adalah as-sihir, yaitu sihir. Maka dari dalil-dalil ini, ya, tidak bisa ditentang. Ya, tidak bisa ditentang dengan akal manusia. Yang dimana akal manusia tidak bisa memproses yang namanya sihir tersebut. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau kata mereka, kalau bisa dirasiokan baru itu bisa dianggap kebenarannya. Namun kata mereka tidak ada yang namanya sihir bagi kelompok-kelompok Mu'tazilah yang tadi saya katakan mereka menuhankan akal mereka. Ya, menuhankan akal mereka. Dan bahkan kalau kita lihat juga pada sejarah, ya kita lihat juga pada sejarah, nyatanya Rasulullah SAW pun juga pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Ya Pak, Rasulullah SAW pun juga pernah disihir oleh seseorang, ya, yang berasal dari Yahudi bernama Labid bin A'sam. Nah, ini menjadi sebuah kenyataan kembali yang menunjukkan adanya hakikat sihir. Ya, adanya hakikat sihir. Sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW, Pak, ya, disebabkan sihir Labid bin A'sam itu, beliau menganggap seolah-olah waktu itu beliau lagi berhubungan dengan istri-istri beliau, namun kenyataannya tidak. Ya, namun kenyataannya tidak. Nah, sekali lagi ini kita katakan, ya, berkaitan dengan sihir. Bahkan dari kisah Rasulullah SAW ini pula memberikan sebuah faedah kepada kita semua. Yang pertama, Rasulullah ini juga adalah manusia. Ya, Rasulullah ini juga adalah manusia. Ya, artinya sebagaimana manusia-manusia yang lainnya lemah, Pak, kita kata. Ya, Rasulullah juga lemah. Jadi jangan sampai seperti keyakinan orang-orang di luar sana seolah-olah Rasulullah itu bisa semuanya.
ya, dan bahkan mendudukan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi terkena sihir menunjukkan sekali lagi beliau juga adalah manusia. Beliau seorang hamba, sama seperti kita juga adalah seorang hamba. Beliau juga lemah, sama seperti kita juga lemah. Dan di sini pula ya, Allah ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tetap terjaga dari sihir yang tadi itu. Seharusnya sihir tersebut bisa mempengaruhi tubuh Rasulullah, Pak. Bisa menyakiti Rasulullah, bahkan bisa membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada waktu itu pengaruh sihir ini tidak sampai hal demikian, hanya membuat ilusi-ilusi saja pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mempengaruhi fisik beliau, tidak pula mempengaruhi akal beliau, tidak pula mempengaruhi wahyu yang sampai kepada beliau. Hanya tadi Rasulullah SAW hanya terlihat sebuah ilusi saja. Dan ini sekali lagi ya bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan Rasulullah SAW selalu meminta pertolongan kepada Allah. Maka kita pun juga demikian. Jikalau kita ingin berlindung dari keburukan sihir tersebut, maka langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mengapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Falaq, ya, ketika kita semua diminta oleh Allah agar kita memohon perlindungan kepada Allah, wa min syarrin naffatsati fil, ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan wanita-wanita penyihir yang mereka meniupkan di buhul-buhul mereka. Ya, Pak. Nah, disebutkan di sini wanita-wanita penyihir. Kenapa nggak laki-laki penyihir, Pak? Pak, mulai khusyuk semua, Masya Allah. 25 menit ya, masih gelap, masih belum panas. Pak, kenapa di sini disebutkan wanita-wanita penyihir, nggak laki-laki penyihir? Pak, kenapa, Pak? Kenapa Syekh Imam? Karena efek pengaruh sihir yang dibuat oleh para wanita penyihir ini lebih kuat, Pak, dibandingkan yang laki-lakinya. Makanya kita sering mendengarnya istilah nenek sihir dan gak mendengar istilah kakek sihir. Walaupun sekali lagi kita katakan penyihir juga ada dari kalangan laki-laki, tapi lihat bagaimana istilah yang paling terdengar adalah nenek sihir. Ya, nenek lampir, nenek lampir, nenek sihir, kan gitu. Itu, ya Pak, nenek lampir, ya benar, nenek lampir, sorry, kan gitu. Ya itu penyihir juga. Karena sekali lagi kita katakan pengaruhnya yang dari wanita-wanita ini yang mereka ketika meniupkan di buhul-buhul itu, ya tadi itu damage-nya pengaruhnya lebih kuat. Dan kemudian di zaman dulu juga, Pak, yang banyak mempelajari sihir-sihir ini adalah dari kalangan wanita, karena wanita ini banyak bengongnya di rumah.
Bisa dipahami ya? Jadi ketika nih dulu Pak di masa dulu itu. Jadi ketika laki-lakinya bekerja ke sana, sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka untuk mencari dunia. Ini wanita-wanita ini kan di rumah, banyak bengongnya, banyak nggak ada kerjaannya, sehingga pada waktu itu mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu sihir ini pula. Nah, itu pula kenapa disebutkan wanita-wanita penyihir. Dan sekali lagi juga kebanyakan juga para penyihir itu dari kalangan wanita. Nah, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Nah, ya Pak, dari sini semua sekali lagi dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sekali lagi menunjukkan kepada kita semua bahwasanya sihir itu ada. Namun sekali lagi kita pun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung dari keburukan sihir tersebut kepada Allah. Dan ternyata ini pula hikmahnya, agar kita belajar dari Rasulullah SAW. Oh ternyata untuk menuntaskan penyakit sihir tersebut, keburukan sihir tersebut, nah salah satunya baca surat Al-Falaq, baca Muawwidzatain, baca Qul huwallahu ahad, baca zikir pagi dan petang. Tapi masalahnya zikir pagi dan petang gak ada yang hafal, Pak ya. Mau cari-cari bukunya ternyata nggak ada. Nah, akhirnya nggak kebaca, Pak. Ya, coba saya sering mengatakan diusahakan Pak untuk menghafalkan zikir pagi dan petang itu sedikit demi sedikit, Pak. Sedikit demi sedikit, dan jangan ditinggalkan. Masya Allah, ini pengaruhnya untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak keturunan kita, bahkan untuk harta kita. Ya, ada orang yang hasad, insya Allah terjaga dengan zikir pagi dan petang. Ada orang-orang yang sihir tadi itu pula, insya Allah terjaga dari keburukannya. Ya, dengan zikir pagi dan petang tadi, insya Allah. Nah, namun masalahnya sekali lagi kita nggak hafal dan tidak mau menghafalnya, serta tidak pula mau mengamalkannya dalam kehidupan kita. Nah, ini kita katakan. Lalu kemudian juga sihir ini ya tentunya tadi berlaku, ya bisa berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah," kata Allah. Dan sesungguhnya ya para penyihir ini mereka tidak akan bisa membahayakan manusia, membahayakan siapapun yang dengan sihir tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu. Kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan bisa. Makanya Masya Allah, kalau kita sudah mengetahui ternyata sihir ini hanya bisa berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dari keburukannya. Nah, lalu kemudian apa itu makna sihir, Pak? Pak, ya apa itu makna sihir? Apa bedanya sihir dengan dukun deh? Nah, kita sering mendengar sihir, mendengar dukun. Sekarang pertanyaannya, apa beda dukun dengan sihir, Pak? Sama aja ya, Pak. Beda, Pak. Beda antara sihir dengan dukun. Pak, Masya Allah. Dukun, ya dukun pelakunya, sihir perbuatannya. Masya Allah. Ya Masya Allah. Ini kita memang agak kesulitan di Indonesia ini ya untuk membedakan ya seorang penyihir, tukang dukun dengan tukang sihir.
Karena memang di Indonesia ini multi talent. Ya Pak. Ya. Job desk-nya dukun itu diambil sama tukang sihir juga. Job desk-nya tukang sihir diambil sama dukun juga, sehingga kita ngerasa bingung apa bedanya antara tukang sihir dengan tukang dukun. Nah, nanti kita sebutkan nih, sihir adalah ikatan-ikatan tali atau mantra-mantra yang dibacakan oleh seseorang atau dituliskan oleh seseorang. Nah, ya, dengan bantuan syaitan, untuk meminta bantuan kepada syaitan yang pada waktu itu memberikan pengaruh kepada akal, badan, fisik manusia ya yang disihir tersebut. Lihat Pak, itu namanya sihir. Jadi dia meminta bantuan kepada syaitan untuk menyakiti orang-orang yang disihirnya. Jelas sampai sini Pak? Pak? Jelas? Nah, dukun, ya Pak, dukun ini kebanyakannya adalah orang-orang yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib, ini dukun. Makanya kalau ada kehilangan motor, datang ke dukun. Pak, ada ini dan sebagainya, mau nanya gimana, ada kemungkinan nggak saya menang caleg, kan seperti itu, ya, datang ke dukun. Nah sekali lagi, tapi sekarang ini bingung untuk membedakan mana dukun, mana penyihir, karena job desk-nya diambil semua, ya, multi talent mereka. Nah, pada dasarnya padahal berbeda-beda. Jadi kalau sihir itu lebih ke arah apa? Santet, ya Pak. Teluh ya. Teluh. Kemudian apalagi istilahnya? Tenun. Tenung. Apalagi itu Pak. Ya itu yang istilah-istilah yang serupa dengan sihir. Santet, kemudian teluh, tenung. Sedangkan dukun itu mengklaim mengetahui perkara yang gaib pada dasarnya. Itu Pak ya. Jadi dasar perbedaan antara tukang sihir dan tukang. Nah, biasa juga siapa nih? Ya, dia mencintai seorang wanita. Pak, dia mencintai seorang wanita dan pengen supaya wanita tersebut suka kepada dia. Nah, ini datangnya ke dukun atau tukang sihir, Pak? Datangnya ke dukun atau tukang sihir? Tukang? Nah, bingung kan itu? Karena istilah yang sekarang muncul, cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Padahal tadi kalau akhirnya membuat seorang wanita itu jatuh cinta kepada dia, maka itu kerjaannya tukang sihir. Ataupun membuat berpisah tuh suami istri yang padahal mereka saling mencintai. Ya, tapi karena misalnya wanitanya ditolak atau laki-laki yang ditolak, maka kemudian suami istri yang sudah menikah saling mencintai ini kena sihir, kemudian mereka Pak, oh ini banyak nih Pak yang kayak ini, banyak banget. Ya, ada seorang bilang Pak, ada orang yang Masya Allah keluarganya baik-baik saja Pak, baik-baik saja. Ya, sering kajian sana kajian sini Masya Allah, tapi ternyata kena juga Pak, terutama yang istrinya. Ya, benar-benar tindakannya itu benar-benar di luar nalar manusia. Ya, di luar nalar manusia umumnya.
Ya, nah ini agak mengerikan, insya Allah, Pak. Agak mengerikan. Sehingga akhirnya si wanitanya mengeluarkan uang banyak, Pak, untuk yang ada laki-laki seperti itu, ada laki-laki yang dikeluar semua. Wah. Nah ini mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya itu kerjaannya si. Jadi istilah yang muncul di masyarakat, cinta ditolak, dukun, ini sebenarnya salah. Tapi sekali lagi kita katakan, karena sekarang ini multi talent, job desk-nya penyihir diambil sama ataupun sebaliknya, job desk-nya dukun diambil sama penyihir. Nah, ya. Nah, kemudian kita lihat ya macam-macam sihir ini. Ya Pak, macam-macam sihir ini. Sehingga nanti kita bisa, oh begini toh kerjaan mereka, oh begini toh kerjaan mereka. Jadi sihir, macam-macam sihir. Yang pertama adalah sihir hakiki, yaitu sihir hakiki. Apa itu sihir hakiki? Yaitu sihir yang ada kenyataannya, yang mempengaruhi badan serta bisa menyakiti bahkan membunuh seseorang. Itu disebut dengan sihir yang hakiki. Termasuk juga yang hakiki ini tadi, yang memisahkan dua orang yang saling mencintai atau menyatukan atau membuat seseorang yang tadinya gak saling mencintai jadi saling cinta. Tadi ya istilahnya cinta ditolak, padahal gak suka nih. Dukun bertindak dengan sihir tersebut, akhirnya ya orang yang tadinya gak suka jadi suka. Nah ini disebut dengan sihir yang hakiki. Artinya efek pengaruhnya langsung ke arah badan manusia. Bahkan tadi bisa sampai membunuh manusia tanpa harus bersentuhan langsung atau berhubungan langsung. Makanya ada seseorang yang mungkin dia tinggal di Bekasi, sementara penyihirnya ada di mana? Kalimantan misalnya, seperti itu. Atau sebaliknya, ya orangnya di Kalimantan, penyihirnya ada di Bekasi. Bisa hanya melihat dari fotonya. Ya Pak, kita lihat sering ya, ada boneka-boneka, kemudian depannya ada foto manusianya, lalu kemudian tusuk. Lalu kemudian terasa kesakitan orang yang disihir tersebut. Bahkan tiba-tiba di tubuh orang tersebut ada paku yang begitu banyaknya. Ya, dia kesakitan dan sebagainya. Kasusnya banyak tuh Pak ya. Ini kasusnya banyak. Akhirnya kalau mau disampaikan kepada kedokteran, ya nggak bisa. Nggak bisa dipahami dalam dunia kedokteran. Kok tiba-tiba ada paku di dalam perut manusia, begitu banyaknya pada kita. Kan viral gitu Pak. Ya, viral di koran-koran, viral juga di medsos. Ada seseorang yang dia datang ke rumah sakit, ternyata di perutnya setelah di MRI, ya di situ ada paku yang begitu banyak. Jadi nggak satu lagi Pak, itu bukan ya banyak. Tiba-tiba yang tadinya dia sehat-sehat aja, lalu kemudian ini kira-kira gimana mau dijelasin dalam dunia saintis, dalam dunia kedokteran nggak bisa, karena tadi memang bantuan syaitan di dalamnya. Nah ini yang disebut dengan sihir hakiki Pak. Ya, sihir yang hakiki. Lalu kemudian yang kedua ada sihir takhyili. Ya, sihir seperti hayalan-hayalan dan ilusi Pak. Ya, sihir seperti hayalan-hayalan dan ilusi yang membuat seseorang Pak
seolah-olah dia berada di kobaran api yang begitu besar, padahal dia lagi santai di rumahnya. Ya Pak, ya, yang membuat seseorang yang dia seolah-olah di taman-taman surga, padahal dia lagi di kuburan, misalnya seperti itu. Ya, yang membuat seseorang yang padahal dikasih daun, tapi terlihat di hadapannya bagaikan emas atau uang. Tapi setelah orang itu pergi, baru kemudian dia ngeliat, oh, kok daun di hadapan dia. Ya, terlihatnya seolah-olah beras, tapi ternyata apa? Sir. Kelihatannya tadi emas, tapi ternyata bongkahan batu. Setelah tadi penyihirnya pergi dari orang tersebut. Ya Pak. Nah, ini disebut dengan sihir takhyili. Ya, yaitu berupa ilusi. Dan itu yang terjadi pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika para penyihirnya datang kemudian memperlihatkan kepada Nabi Musa ada ular-ular kan seperti itu dalam kelapa. Padahal tali kan tuh, Pak. Padahal itu adalah tali. Tapi yang terlihat di hadapan manusia pada waktu itu adalah ular yang besar. Ya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk melempar tongkatnya, dan itu bukan khayalan. Ya, benar tongkat tersebut menjadi ular yang sangat besar lalu kemudian memakan ular-ular dari penyihir tersebut. Yang membuat para penyihirnya tahu bahwasanya itu bukanlah khayalan, bukan sihir, bukan ilusi, sehingga seketika membuat mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tahu konsekuensinya, mereka harus dibunuh oleh Firaun. Tapi karena mereka tahu sebuah kenyataan bahwasanya itu bukanlah sihir, bukanlah ilusi, tapi nyata faktanya. Dan itu adalah ya kekuatan dari izin Allah Subhanahu wa taala seketika mereka pun beriman. Jadi si tukang sihir tahu mana yang dusta, mana yang kena. Nah, masalahnya manusia ini terjebak dalam dustanya para penyihir tadi. Ya Pak? Nah, ini sihir takhyili. Ya, jadi ada sihir hakiki, ada sihir takhyili. Nah, 1 dan 2 ini semuanya hukumnya ya bagi para pelakunya adalah kafir. Ya, karena mereka meminta pertolongan, meminta bantuan kepada syaitan. Ya, perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kafir, mereka juga termasuk mempersekutukan Allah. Karena ketika meminta bantuan kepada syaitan-syaitan tersebut, itu tentunya dengan syarat-syaratnya, Pak. Dan salah satu syaratnya adalah agar mereka mengabdi kepada syaitan tersebut. Harus ada syaratnya. Mereka mengabdi, mereka beribadah kepada syaitan-syaitan. Ya Pak, nah 1 dan 2 ini kafir lakunya, melakukan kesyirikan pula mereka. Nah yang ketiga ada namanya sihir majazi. Ya, disebut seperti sihir tapi bukan penyihir. Mereka tidak meminta bantuan kepada syaitan, tapi mereka dengan melakukannya dengan kecepatan tangan, seolah-olah itu adalah sihir, yaitu sulap. Ya Pak. Tapi nanti kita lihat nih, sulap pun nanti ada yang pakai syaitan, bantuan syaitan, ada yang dengan tipuan dengan cepatan tangan tadi.
Ya, istilahnya sama-sama sulap. Tapi yang satu meminta bantuan syaitan, Pak, ya, meminta bantuan syaitan, baikkah tadi dengan sihir takhilinya, yaitu ilusi-ilusi, ya, yang dia seolah-olah pada waktu Pak makan pedang, Pak, atau makan api, atau makan beling pada di hadapan manusia gitu ya terlihat. Padahal dia lagi makan biskuit. Ya, lagi makan biskuit. Tapi terlihat oleh manusia seolah-olah dia lagi makan beling, makan. Nah, itu jelas sulapnya menggunakan bantuan syaitan. Tapi ada sulap yang menggunakan kecepatan tangan. Seolah-olah dia lagi nelan pedang. Padahal pedangnya kemudian Pak jadi mendek gitu. Ya Pak, pakai alat-alat tipuan Pak. Ya, pakai alat-alat tipuan yang kalau misalnya pedangnya kalau kita tusuk kayak gini ternyata masuk ke dalam kan itu. Ya, ataupun ya hal-hal benda-benda yang lainnya yang itu pada itu hanya dengan kecepatan tangan ataupun dengan tipuan. Nah, ini hukumnya tidak sampai kepada derajat kafir, enggak Pak. Tapi pun juga terlarang di dalam agama karena di dalamnya ada unsur tipuan. Ya, ada unsur tipuan dan dusta. Ya, walaupun tadi kita katakan tidak sampai kepada derajat orang yang kafir, seperti yang pertama sihir hakiki dan sihir takhili. Ya, bisa dipahami Pak sampai sini Pak? Nah, Masya Allah. Nah, ini kita katakan ya, yaitu macam-macam sihir. Ya Pak, macam-macam sihir. Dan nanti kita terlihat di masyarakat, itu bisa dilihat di masyarakat apa yang terjadi pada seseorang, apakah dia terkena sihir tadi, sihir hakiki, ataukah hanya sekedar sihir khayalan. Ya, kalau yang antum sering tonton adalah sihir majazi. Ya, maka tinggalkan, nggak ada manfaatnya Pak ya. Ya, nggak ada manfaat. Nah, hukum sihir ini sendiri, ya, hukum sihir ini sendiri di dalam agama Islam tadi sudah kita akan sampaikan, sepakat para ulama bahwasanya para penyihir tersebut mereka terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, mereka adalah orang-orang kafir karena ketika mereka pada itu beraksi, mereka menggunakan bantuan-bantuan syaitan. Apalagi yang sihir hakiki tadi, yang sampai menyakiti badan seseorang, ya, membunuh seseorang dari jarak jauh, itu tentu menggunakan bantuan syaitan, pertolongan syaitan. Dan sepakat para ulama bahwasanya ya tadi pelakunya, yaitu pelaku sihir tersebut, mereka telah kafir. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ya Allah katakan, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan tersebut dalam pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, ya, dan Sulaiman itu tidak melakukan perbuatan kufur karena dia tidak melakukan sihir, akan tetapi itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mereka mengajarkan sihir dan melakukan sihir tersebut. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir tersebut. Pak, ya. Lalu kemudian kata Allah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Ya, dan juga apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil, yaitu Babilonia, yang bernama Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah kedua malaikat ini, ya, mengajarkan sihir tersebut kepada manusia
sebelum mereka mengatakan kepada manusia tersebut, sesungguhnya kami ini adalah fitnah bagi kalian, fala takfur, maka janganlah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu sihir ini. Apa? Nah, ternyata tadi dua malaikat Harut dan Marut, lihat bagaimana dalam ungkapan mereka pun katakan fala takfur, jangan kalian kafir dengan mempelajari ilmu sihir. Nah, pertanyaannya, Pak, udah mulai haus ini kayaknya. Ya, udah mulai haus karena dehidrasi, mulai akhir semua kepalaan semua ini, masya Allah. Ya, pertanyaannya siapa Harut dan Marut ini, Pak? Pak, siapa Harut dan Marut ini? Malaikat. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok tadi dia yang ngajarin sihir? Ya, Pak. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Harut dan Marut ini adalah dua orang soleh, dua orang yang bertakwa. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling rajih, bahwasanya dua orang Harut dan Marut ini adalah dua orang malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian untuk menguji dan mengetes keimanan manusia. Sehingga tadi di dalam perkataan tersebut, ya, mereka uji manusia dengan ilmu sihir tersebut. Tapi sebelum diuji, malaikat-malaikat ini mengatakan, jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu sihir tersebut. Namun kenyataannya mereka tetap mempelajarinya. Apalagi dari kalangan perempuannya tadi, Pak, karena nggak ada kesibukan di rumah, ya, bengong-bengong. Nah, waktu mereka dipergunakan untuk mempelajari ilmu sihir tersebut. Nah, ini Harut dan Marut. Sekali lagi tadi kita katakan dalil ini, ayat ini, ya, memberikan sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir itu hukumnya kufur, ya Pak, dan termasuk juga dosa besar, sehingga Rasulullah mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mahun, wahai Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan tersebut? Maka kemudian beliau pun mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, lalu kemudian sihir, lalu kemudian yang ketiga qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar, wa aklu riba, memakan riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, lalu kemudian kabur dari peperangan, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, lalu kemudian menuduh seorang wanita yang baik, wanita yang terhormat sebagai seorang pezina. Ini kata Rasulullah 7 perkara yang membinasakan. Nah, ya, dari dalil-dalil ini sekali lagi Pak kita katakan ini menunjukkan adanya sihir, dan sihir tersebut hukumnya adalah kufur. Nah, lalu bagaimana hukumannya? Ya Pak, bagaimana hukumannya? Ya, jadi bedakan antara hukum dengan hukuman. Pak, hukumnya tadi kafir, hukumannya, ya, hukumannya dipenggal. Ya, nah, mana riwayat-riwayatnya, mana dalil-dalilnya?
Dalil-dalilnya adalah sebagaimana pada itu surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang pada waktu itu memerintahkan untuk membunuh seluruh penyihir. Ya, membunuh seluruh penyihir, baik itu laki-laki maupun perempuannya. Ya Pak, baik itu laki-laki maupun perempuannya. Setelah mereka ketahuan dengan jelas bahwasanya mereka adalah penyihir. Lalu kemudian juga riwayat yang kedua, yaitu riwayat dari Jundub, yang pun beliau mengatakan, ya, haddus sahir dorbatun bis saif. Hukuman bagi seorang penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Ini yang kedua, sahabat juga mengatakan demikian. Lalu kemudian juga Hafsah, ya, radhiyallahu anha, yang waktu itu pernah disihir oleh budaknya. Maka pada waktu itu Hafsah pun memerintahkan agar budaknya dieksekusi. Nah, ini adalah riwayat-riwayat dari 3 orang sahabat, ya, yang mereka semuanya memerintahkan untuk dibunuh bagi para penyihir. Pak. Jadi bukan diternak, bukan diternak, bukan dipelihara, Pak. Nah, di Indonesia ini diternak, dipelihara, diperbanyak. Seperti itu. Bahkan diviralkan juga, dimasukin di televisi ini dan sebagainya. Nah, akhirnya tadi Pak, pendapat pertama bahwasanya para penyihir tadi itu dibunuh setelah jelas mereka adalah seorang penyihir. Nah, pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i, ya, bahwasanya mereka tidak langsung dibunuh. Ya, mereka dibunuh kalau seandainya mereka sudah ketahuan dengan sihir mereka telah membunuh manusia yang lainnya, baru kemudian dihukum bunuh, artinya sebagai kisosnya. Jelas sini Pak. Jadi sebagai hukuman kisosnya, kalau ternyata dia sudah membunuh orang lain dengan sihir tersebut, baru kemudian penyihir tersebut pun dibunuh karena kisos. Tapi kita katakan pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama tadi. Ya, kalau sudah ketahuan dia adalah seorang penyihir, mau dia sudah membunuh ataupun belum membunuh, maka hukumannya adalah dipenggal. Ya Pak, itu dalam syariat Islam. Nah, barakallahu fikum. Baik, sampai sini udah pas, udah cukup. Ada pertanyaan Pak dalam tema, di luar tema, silahkan. Silahkan Pak. Kalau itu kan banyak kan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan sejarah. Gimana Pak? Kalau ini kan banyak perbuatan-perbuatan ini. Ya. Ya, tadi Pak kita katakan, ya, kadang-kadang ada orang yang sakit, menahun dan lain sebagainya. Lalu kemudian, ya, datang seseorang dengan ritual-ritualnya. Ya, entahkah memindahkan penyakit tersebut ke binatang, entah kambing, berbeda-beda, ada kambing, ada ayam, ada cuma telur aja. Intinya harus ada syaratnya Pak Dok. Maka ini semua adalah bantuan dari syaitan. Ya Pak, ini semua adalah bantuan dari syaitan. Waktu itu juga ada wanita yang viral tuh, dari daerah mana? Ya, dengan minyak-minyak yang sudah dijampi-jampi itu Pak. Jadi minyaknya mungkin nggak terlihat oleh manusia, tapi ternyata minyak tersebut sudah dijampi. Dari Dayak ya, dari Dayak nggak salah kira.
Ya, dan itu kata mereka, kata dia pun katakan itu adalah minyak dari dari apa yang dia pelajari dari nenek moyang mereka, keturunan dan sebagainya, yang akhirnya kemudian tadi ada jampi-jampinya dan lain sebagainya. Tiba-tiba cuma poles dengan minyak tersebut, kelar. Maka itu pun juga ya adalah bantuan syaitan. Maka tadi kita katakan sihir tersebut adalah dengan tadi ikatan-ikatan tali ataukah dengan mantra-mantra yang dibacakan. Nah, maka tadi Pak, jadi jangan langsung jangan langsung tiba-tiba bener nih. Ya. Nah, bedakan dengan ruqyah nanti Pak. Ya, bedakan nanti dengan ruqyah. Nah, manusia ini nanti akhirnya bingung nih, mana sih yang ruqyah, mana sih kemudian yang sihir. Apalagi di zaman sekarang para penyihirnya nggak seperti nenek lampir tampilannya. Bukan ustadz lagi, bukan syekh. Pakai bajunya bukan kayak pakai baju antum-antum yang pakai koko kayak gini Pak, enggak. Pakai bajunya kayak pakai baju syekh imam. Pakai jubah hitam, pakai sorban dan lain sebagainya. Ya, akhirnya orang bingung membedakan ini tukang sihir atau peruqyah. Kelihatannya sama-sama baca kan gitu. Sama-sama. Tapi yang satu baca mantra, kalau yang satu baca Al-Quran atau doa. Makanya kata para ulama, nanti untuk membedakan apakah itu ruqyah ataukah itu sihir tadi Pak. Ya, sihir dengan bantuan sihir syaitan dan lain sebagainya. Kalau ruqyah, nanti ketika dia membacanya itu dibaca secara jelas. Itu adalah bacaan Al-Quran atau doa-doa dari Rasulullah SAW. Dan kalaupun dia pakai bahasa Arab yang dipahami, jelas pula, yang berbeda dengan mantra-mantra. Itu dibacanya tadi dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Makanya antum sering dengar ya abagadabreng seperti itu Pak ya. Gak jelas, dengan bahasa-bahasa yang gak jelas. Sampai sini jelas Pak? Ya, itu perbedaan nanti akhirnya. Ada namanya disebut dengan ruqyah syar'iyah, ada dengan disebut dengan ruqyah muharramah yang terlarang, yaitu dengan menggunakan sihir. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa birruqa. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah, malam yakun fi syirik, selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Nah, sehingga para ulama bisa mengidentifikasi kata mereka, mana yang ruqyah syariah dan mana ruqyah yang diharamkan yang ada di dalamnya kesyirikan. Kalau ruqyah syariah tadi dia menggunakan Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Baca ayat kursi, baca muawwidzatain tadi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil, baca surat Baqarah, baca surat, nah seperti itu Pak. Lalu kemudian baca doa-doa dari Rasulullah SAW. Pun kemudian dia pun juga menggunakan, misalnya kalau pakai bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang jelas. Ya, dia meminta kepada ya Allah, berikanlah kesembuhan begini dan sebagainya. Tapi kalau sihir, antum lihat, tidak ada mereka. Dah, syaitan. Oke Pak, tapi nah itu dia manusia ketipu gara-gara tampilannya kayak Syekh Imam. Jadi ketika orang-orang mikir baca Al-Quran ini dia. Kadang-kadang bahkan ditampilin seolah-olah itu adalah bacaan Al-Quran Pak. Tapi kemudian dicampur-campur sama dia. Dia baca qul huwallahu ahad gini. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad dikuatin, tapi kemudian ada tambahan-tambahan dia tuh. Sebagaimana antum lihat raja-raja, tahu raja Pak ya? Apa namanya? Ya raja ya disebutnya. Al-Jimat. Kalau antum lihat di situ, itu ada mantra-mantra, ada tulisannya qul huwallahu ahadnya, kemudian ditambahkan lagi di situ. Misalnya qul huwallahu ahad, habis Allah ada kata nama jin-jinnya dan sebagainya. Jadi seluruh itu. Jadi pas orang lihat qul huwallahu ahad nih.
Padahal di situ ada bahannya, tulisan-tulisan yang tidak jelas tadi. Nah, itu bedanya. Kemudian sihir, raja, jimat dan lain sebagainya. Sampai sini jelas, Pak? Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi kan orang tadi pakai minyak langsung tiba-tiba gitu. Dia aja langsung ngatain, dia langsung berkata bahwasanya ini adalah resep turunan nenek moyang mereka, lalu kemudian di situ dikasih tahu sama dia baca ini, baca itu dan sebagainya, bahkan diulang-ulang ada ininya, ada itu dan sebagainya, kemudian ada ritual-ritualnya yang dia lakukan. Jelas sampai sini, Pak? Kalau udah kayak gitu itu bantuan syaitan. Ya, itu adalah sebuah kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi bedakan antara ruqyah syariah dengan ruqyah yang diharamkan, ruqyah kesyirikan di dalam. Barakallahu fikum. Lagi? Ya, silakan, Pak. Oh, kayaknya kalau udah berkaitan dengan sihir cepat kayaknya, Pak ya. Silakan, Pak. Fadhal. Saya mau nanya ini, karena hubungannya dengan sihir ya. Saya ingin menjelaskan perbedaan terutama istilah-istilah ini di masyarakat kita ada ya. Ada istilah iblis, ada istilah setan, ada istilah banyak-banyak gitu ya. Iblis, setan, jin. Habis itu genderuwo. Habis itu suster ngesot. Waduh, jadi ya. Oke, Pak. Baik, barakallahu fikum. Beliau yang bertanya, Pak, saya pengen nanya ke antum lagi, Pak. Apa bedanya, Pak? Apa bedanya setan, iblis, jin, habis itu suster ngesot, genderuwo, kuntilanak? Ayo, Pak. Pertama, jin, Mbak. Jin ini adalah kaumnya, jenisnya. Jadi ada jin, ada manusia. Jadi ada jenis dari jin, ada jenis dari manusia. Sementara iblis itu salah satu dari jin. Ya, dan ini adalah gembongnya, disebut dengan iblis. Oke, sampai sini, Pak. Ya, iblis. Lalu kemudian syaitan itu adalah sifatnya. Ya, Pak? Syaitan itu adalah sifatnya, yaitu sifat-sifat keburukan. Sifat, makanya disebutnya dengan sifat-sifat syaitaniyah. Nah, yang syaitan ini makanya ada dari kalangan iblis dan ada dari kalangan ada dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan manusia. Makanya Allah mengatakan syayatinul insi wal jin. Ya, ada syaitan-syaitan dari kalangan jin dan juga ada syaitan dari kalangan manusia, yaitu sifat-sifat buruknya. Jadi bisa dibedakan, Pak. Jadi kalau kita urutkan dari pertama, syaitan itu adalah sifat-sifat buruknya. Makanya tadi ada syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sementara iblis ini adalah gembongnya dari kalangan jin yang memiliki sifat-sifat buruk. Sementara jinnya adalah kalangannya atau jenisnya, Pak. Ada jin ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Sama kayak manusia, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Maksud saya jenis itu, Pak, ada jenis dari golongan manusia, ada golongan jin, ada golongan malaikat. Nah, dari golongan jin ini jangan semuanya antum pikir, oh jin semuanya setan, jangan. Ya, jin juga ada yang beriman, yang mereka tunduk kepada Allah. Sama kayak manusia, ada yang beriman, ada yang kafir.
Nah, tadi kita katakan gembongnya ya dari jin-jin kafir ini atau pemimpinnya dari jin-jin kafir ini namanya iblis. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Ya, sampai sini bisa dipahami? Nah, itu makanya Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka kemudian mereka pun semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Pak, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak perintah Allah, dia sombong dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jelas sini, Pak. Nah, jadi dia pernah dikumpulkan bersama dengan para malaikat iblis ini, Pak. Tapi tadi karena hasadnya kepada Nabi Adam dan adanya ujub serta takabur pada dirinya, dia tolak tuh perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Dan perintah ini pun juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tuh, Pak. Sama kayak tadi ya. Kayak tadi malaikat tadi, Pak, turun sebagai ujian. Nah, akhirnya terlihat para malaikat semuanya bersujud kepada Allah, tunduk dengan ujian tersebut, sementara syaitan terlihat sifat aslinya, itu iblis tadi. Barakallahu fikum. Ampun, jelas sampai sini, Pak? Ya, jadi jangan nanti semua diomongin dasar, ya, jin kan gitu dong. Ya, itu yang mengganggu jin gitu. Ada jin mukmin, agak tersinggung ada jin mukminnya, Pak. Wah, saya nggak ngakuin apa-apa, kata dia. Malah kena tempuh juga. Nah, ya, maka itu disebut dengan syaitan, atau iblis ataupun jin kafir. Nah, barakallahu fikum. Ya, akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadi akhir-akhir ini sebetulnya muncul merek baru ini cukup viral sebetulnya, merek baru namanya Wicca. Wicca itu adalah agama penyihir, Masya Allah, jadi agama penyihir aja sudah agama sekarang ini. Kumpulan mereka ya, komunitas gitu. Disebutkan bahwa mereka ini sebetulnya penganut paganisme kuno. Mereka itu yang melakukan kegiatan jualan secara kelompok. Nah, kemudian ini di dalam kalau ya sihir itu ada definisi yang berbeda terhadap sihir. Nah, sihir itu adalah ya, kalau mereka penjelasan ya terkait sesuatu sains yang tidak bisa dicerna secara akal. Iya benar, ya sesuatu yang tidak bisa dicerna secara akal, makanya tadi gitu kan. Itu sains gitu. Kata mereka, Pak. Jadi mereka menganggap bahwa membenarkan ajaran si karena sifatnya mereka ketika beragama kan selalu ketika ritual selalu berkelompok, memang sebenarnya ada. Iya. Tapi di dalam ritualnya itu selalu ada penyembelihan atau nah kan seperti itu. Nah, sebenarnya kita katakan, Pak, itulah gambaran sihir. Ya, itulah gambaran sihir. Itulah asal muasalnya sihir. Artinya pada waktu itu mereka harus ada penyembelihan-penyembelihan, pengabdian kepada syaitan, sehingga akhirnya mereka meminta mereka mendapatkan bantuan-bantuan dari syaitan tersebut dengan ritual-ritual yang mereka lakukan. Pokoknya ada ritual-ritualnya, Pak. Ya. Nah, sekarang ini karena kita ini sudah berada di zaman modern, kan gitu, Pak ya. Supaya lebih diterima oleh manusia, kata mereka itu adalah sains, kan seperti itu.
Padahal sekali lagi itu adalah bantuan syaitan. Pak. Ya, itu adalah bantuan syaitan. Itu tidak akan bisa tersingkap karena syaitan yang bantu mereka. Itu adalah perkara-perkara yang gaib di hadapan manusia. Tapi sekali lagi, agar manusia bisa menerima hal tersebut, menerima tindakan-tindakan mereka cari alasan-alasannya supaya bisa diterima. Sebagaimana tadi kita katakan, para penyihir dan para dukun supaya bisa diterima pakai baju jubahnya Syekh Imam, Pak. Ya. Dan tadi sebenarnya ritual-ritual mereka ketika mereka katakan paganisme, sama nggak seperti wanita Dayak yang waktu itu viral? Sama kan? Dia pun juga beragama paganisme. Artinya menyembah berhala-berhala. Paganisme kan menyembah berhala-berhala tersebut. Lalu kemudian melakukan ritual-ritual dalam alirannya mereka. Gitu, sama, pada dasarnya sama. Nah, kayaknya sekarang lebih terstruktur tuh kayaknya, ya, lebih terstruktur, lebih terorganisasi supaya lebih diterima oleh manusia. Nah, lalu kemudian cari-cari alasan. Ya, saya kata ya, karena ada beberapa orang bahkan menantang silakan sangkan saya, berdasarkan data saya kasih uang 1 miliar bos. Amalkan kita. Iya. Pak, pertama kita katakan, masya Allah, berkenaan dengan sihir ini. Berkenaan dengan sihir. Saya nggak tahu ungkapan siapa orang tersebut. Tapi kalau seandainya dia mengatakan saya tantang Anda, sihir saya akan berikan begini dan sebagainya, dengan keyakinan kata dia tidak ada sihir, kata dia. Ini telah menyimpang dari agama Islam. Karena kenyataannya Islam menetapkan adanya sihir. Nah, tinggal lihat jawaban dia. Jadi kalau dia tantang tadi sihir tersebut gara-gara keyakinan dia bahwasanya tidak ada sihir, maka perkataan dia pun juga telah menyimpang. Pertama. Tapi kalau dia tantang para penyihir tersebut, sihir saya dalam rangka untuk menunjukkan kelemahan para penyihir tersebut, ya, dan menunjukkan bahwasanya kekuatan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia mungkin, maaf ngomongnya, banyak membaca Al-Qur'an, lalu kemudian banyak berzikir pagi dan petang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhkan dari segala efek buruk penyihir tersebut. Maka ini lain ceritanya, dengan keyakinan bahwasanya sihir itu memang ada hakikatnya. Tapi dia tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan ingin memperlihatkan kepada manusia akan kelemahannya para penyihir. Maka ini dibenarkan di dalam Islam. Pak, nanti sebenarnya ada hal hukum mendatangi dukun ataupun mungkin juga hukum mendatangi penyihir. Dan salah satunya adalah Pak, untuk menyingkap kelemahan mereka. Kalau mendatangi penyihir dalam rangka untuk menyingkap kelemahan mereka di hadapan manusia, maka ini disyariatkan di dalam Islam. Tapi harus tahu dulu kadar diri dia. Kalau sholatnya bolong-bolong, nggak pernah baca Quran, nggak hafal pula zikir pagi dan petang, lalu kemudian nantangin para penyihir, tahulah kadar diri dia seperti itu. Tapi kalau dia adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala selalu tadi, Pak, ya, baca Al-Qur'an, zikir pagi dan petang seperti para ulama. Para ulama, Pak, banyak menyingkap, Pak. Ya. Para ulama banyak menyingkap kedustaan-kedustaan dari para penyihir tersebut. Ya, menyingkap kelemahan-kelemahan mereka pada itu. Banyak, dan paling terkenal yang banyak menyingkap kelemahan dari para penyihir tersebut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, baik, barakallahu fikum. Sampun Pak, udah kelewatan 621, masya Allah.
Udah banyak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya, dan semoga antum juga diberikan pahala yang besar dalam, walaupun tadi Masya Allah bermajelis ilmunya dalam keadaan yang sampai terungkap-ungkap gitu, berat, plus nggak ada minuman lagi untuk menyiram rasa kantuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang lebih besar juga sesuai dengan perjuangan antum untuk menahan kepala tadi, Masya Allah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.